Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini kami dari kelompok 2. Saya sendiri Intan Wahyuna, NIM 200210101101. Dan selanjutnya 5. Perkenalkan, nama saya Karimatul Hikmah, NIM 200210101099. Selanjutnya Rizka. Perkenalkan, nama saya Rizka Ayu Septiarini, NIM 2002101094. Baik, di sini kita langsung membahas tentang metode ilmiah dan kebenaran ilmiah. Dan di sini kami akan membahas tentang kebenaran ilmiah terlebih dahulu. Silakan Rina. Baik, saya akan menjelaskan tentang kebenaran ilmiah. Kebenaran tertuang dalam ungkapan-ungkapan yang dianggap benar. Misalnya, hukum-hukum, teori-teori, ataupun rumus-rumus filsafat juga kenyataan yang dikenal dan diungkapkan. Mereka muncul dan berkembang maju sampai pada taraf kesadaran dalam diri pengenal dan masyarakat pengenal. Sebelum mencapai kebenaran yang berupa pernyataan dengan pendekatan teori ilmiah, sebagaimana kerangka ilmiah, akan lebih baik jika kita mengetahui terlebih dahulu pengetahuan ini bersifat logis. Sebagaimana diungkap Ahmad Tafsir dalam kerangka berpikir sebagai berikut. Yang logis ialah yang masuk akal. Yang logis itu mencakup yang rasional dan suprarasional. Yang rasional ialah yang masuk akal dan sesuai dengan hukum alam. Yang suprarasional ialah yang masuk akal sekalipun tidak sesuai dengan hukum alam. Yang terakhir adalah istilah logis boleh dipakai dalam pengertian rasional atau dalam pengertian supranasional. Jadi, bisa disimpulkan bahwa kebenaran ilmiah adalah kebenaran yang diperoleh dari suatu percobaan atau sebuah penelitian ilmiah. Kebenaran ilmiah harus siap diuji keabsahannya dan bersifat transparan. Selain bersifat transparan, kebenaran ilmiah juga bersifat mutlak dengan pembuktian dengan melalui beberapa tahapan atau proses menuju pencapaian kebenaran tersebut. Sekian presentasi dari saya. Bisa dilanjutkan oleh Rizka dengan presentasi kriteria kebenaran ilmiah. Mohon maaf, saya izin live dulu karena nenek saya meninggal, jadi saya kembalikan pada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dilanjut Rizka. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kriteria kebenaran ilmiah. Sebelumnya, kebenaran ilmiah muncul dari hasil penelitian ilmiah. Artinya, suatu kebenaran tidak mungkin muncul tanpa adanya tahapan-tahapan yang harus dilalui untuk memperoleh pengetahuan ilmiah. Selanjutnya yaitu kriteria kebenaran ilmiah menurut beberapa tokoh. Yang pertama, kriteria kebenaran menurut Jujun S. Surya Sumantri. Beliau menggunakan dua teori kebenaran, yaitu teori koherensi, teori korespondensi. Yang pertama yaitu teori koherensi. Adalah suatu teori yang menyimpulkan suatu pernyataan dianggap benar bila pernyataan tersebut bersifat konsisten dengan pernyataan sebelumnya yang dianggap benar. Contohnya, bila kita menganggap bahwa semua manusia pasti akan mati adalah suatu pernyataan yang benar,
Maka pernyataan bahwa si fulan adalah seorang manusia dan si fulan pasti akan mati adalah benar pula. Karena pernyataan kedua adalah konsisten dengan pernyataan pertama. Jadi secara garis besar, teori koherensi ini yaitu adanya kesesuaian antara suatu pernyataan dengan pernyataan lainnya yang sudah lebih dahulu diketahui, diterima, dan diakui sebagai benar. Yang kedua yaitu teori korespondensi. Pada teori ini, pernyataan dianggap benar jika materi yang dikandung pernyataan itu berhubungan dengan objek yang dituju oleh pernyataan tersebut. Misalnya, jika ibu kota Republik Indonesia adalah Jakarta, merupakan pernyataan yang benar sebab pernyataan tersebut faktual, yaitu ibu kota Indonesia adalah Jakarta. Dan sekiranya ada orang yang menyatakan ibu kota Republik Indonesia adalah Bandung, maka pernyataan tersebut tidak benar. Selanjutnya yang kedua yaitu teori pragmatis menurut Jujun S. Surya Sumantri. Menurut beliau, teori pragmatis itu bukan merupakan aliran filsafat yang mempunyai doktrin-doktrin filsafati, melainkan teori dalam penentuan kebenaran, di mana kebenaran suatu pernyataan diukur dengan apakah pernyataan tersebut bersifat fungsional dalam kehidupan. Artinya, suatu pernyataan bernilai benar jika pernyataan itu atau konsekuensi dari pernyataan itu mempunyai kegunaan praktis dalam kehidupan manusia. Yang selanjutnya yaitu menurut Rohmat Mulyana. Menurut beliau, tidak dapat dipungkiri bahwa metode ilmiah merupakan cara yang handal untuk menemukan kebenaran ilmiah. Tingkat kebenarannya yang logis membuat metode ilmiah mengembangkan ilmu pengetahuan yang semakin lama semakin maju. Bukti dari kemajuan ilmu adalah banyaknya teori baru yang semakin canggihnya teknologi. Akan tetapi, semakin berkembangnya ilmu alam dan ilmu sosial, serta ilmu-ilmu lainnya, tidak jarang melahirkan spesialisasi yang berlebihan. Misalnya, biologi berkepentingan untuk meneliti manusia sebagai suatu organisme, bukan sebagai makhluk yang berbudaya. Seperti itu. Dengan keterbatasan seperti itu, membuat ilmu pengetahuan tidak dapat merangkum seluruh pengalaman, pengetahuan, cita-cita, keindahan, dan kasih sayang yang terdapat pada diri manusia. Hal ini menjelaskan bahwa tidak semua urusan manusia dapat dipecahkan melalui pendekatan ilmiah, melainkan harus dibantu oleh filsafat dan agama yang dapat menjangkau kebenaran pada wilayah yang logis dan supralogis. Jadi, kebenaran ilmiah pada akhirnya tidak bisa dibuat dalam suatu standar yang berlaku bagi semua jenis ilmu secara paksa. Hal ini terjadi karena adanya banyak jenis dalam pengetahuan. Walaupun ilmu bervariasi disebabkan karena beragamnya objek dan metode, namun ia secara umum bertujuan mencapai kebenaran yang objektif. Sampai di situ penjelasan dari saya.
saya kembalikan kepada Intan. Baik, selanjutnya kita kembali ke metode ilmiah. Metode ilmiah merupakan suatu cara sistematis yang digunakan oleh para ilmuwan untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Metode ini menggunakan langkah-langkah yang sistematis, teratur, dan terkontrol. Supaya suatu metode yang digunakan dalam penelitian disebut metode ilmiah, maka metode tersebut harus mempunyai kriteria sebagai berikut. Yang pertama, berdasarkan fakta. Maksudnya apa? Analisis dan pengambilan kesimpulan yang dilakukan harus didasari pada fakta-fakta yang nyata terjadi, bukan dari opini saja. Kemudian, yang kedua adalah bebas dari prasangka. Saat melakukan eksperimen, peneliti tidak boleh memiliki prasangka. Peneliti boleh memiliki hipotesis, namun eksperimen harus dijalankan secara objektif, meskipun diperkirakan hasil tidak sesuai hipotesis. Kemudian yang selanjutnya menggunakan prinsip-prinsip analisa. Penarikan kesimpulan berdasar metode ilmiah harus menggunakan prinsip-prinsip analisis. Hal ini mengartikan dibutuhkannya kejelasan urutan berpikir dan kejadian dalam menjelaskan suatu fenomena. Komponen-komponen permasalahan dan hubungan di antaranya harus diketahui dengan jelas dan dapat dijelaskan secara runtut. Kriteria selanjutnya yaitu menggunakan hipotesa. Metode ilmiah melibatkan suatu perumusan masalah yang diteliti atau hipotesis penjelasan atas terjadinya suatu fenomena. Kemudian yang selanjutnya adalah menggunakan ukuran objektif. Hasil eksperimen harus diukur dengan suatu ukuran yang objektif, bukan subjektif. Hal ini ditujukan agar hasil eksperimen dipahami dengan mudah oleh setiap orang dan seminimal mungkin dipengaruhi subjektivitas peneliti. Contoh ukuran objektif adalah satuan-satuan internasional seperti meter untuk mengukur panjang dan kilogram untuk mengukur massa. Yang selanjutnya adalah menggunakan teknik kuantifikasi. Boleh juga ditambahkan dengan kualitatif. Nah, teknik kuantitatif dengan ukuran yang objektif akan memberikan hasil yang dapat dimengerti secara universal dan minim subjektivitas peneliti. Namun, dapat digunakan teknik kualitatif apabila hasil yang didapatkan sulit dideskripsikan dengan suatu ketentuan kuantitatif. Contohnya, pertumbuhan tanaman yang dinyatakan secara kuantitatif, misalnya tumbuh 10 cm dalam 5 hari. Dan perkembangannya dinyatakan secara kualitatif, misal tumbuh bunga dalam 5 hari. Kemudian selanjutnya yaitu tahapan dalam metode ilmiah. Adapun pelaksanaan metode ilmiah ini meliputi 7 tahap, yaitu pertama, merumuskan masalah. Masalah adalah sesuatu yang harus diselesaikan. Kemudian, yang kedua, mengumpulkan keterangan, yaitu segala informasi yang mengarah dan dekat pada pemecahan masalah. Sering disebut juga mengkaji teori atau kajian pustaka. Kemudian, yang selanjutnya menyusun hipotesis. Hipotesis merupakan jawaban sementara yang disusun berdasarkan data atau keterangan yang diperoleh selama observasi atau telaah pustaka. Kemudian, tahapan selanjutnya yaitu menguji hipotesis yang dilakukan dengan melakukan percobaan atau penelitian. Yang selanjutnya yaitu mengolah data. Mengolah data hasil percobaan dengan menggunakan metode statistik untuk menghasilkan kesimpulan. Hasil penelitian dengan metode ini adalah data yang objektif, tidak dipengaruhi subjektivitas ilmuwan peneliti, dan bersifat universal. Maksudnya itu bisa dilakukan di mana saja dan oleh siapa saja akan memberikan hasil yang sama. Selanjutnya yaitu menguji kesimpulan. Untuk
meyakinkan kebenaran hipotesis melalui hasil percobaan, perlu dilakukan uji ulang. Apabila hasil uji senantiasa mendukung hipotesis, maka hipotesis itu bisa menjadi kaidah dan bahkan menjadi teori. Yang terakhir yaitu menulis laporan ilmiah. Untuk apa sih laporan ilmiah itu? Laporan ilmiah digunakan untuk mengkomunikasikan hasil penelitian kepada orang lain sehingga orang lain tahu bahwa kita telah melakukan suatu penelitian ilmiah. Itu saja penjelasan dari kami. Selanjutnya mungkin ada yang ingin ditanyakan. Silakan di-unmute. Atau mungkin dari teman-teman ada penjelasan tadi yang kurang jelas dari kami, bisa ditanyakan. Intan, Ya, izin bertanya. Aku mewakili dari kelompok 5, mau tanya, cara penulisan laporan ilmiah yang benar itu seperti apa? Iya. mohon maaf, ini dari siapa? Siti Latifah, Siti Latifah. NIM 77. Penulisan laporan ilmiah yang benar ya? Iya. Sebelum menjawab, saya ingin mengucapkan selamat datang kepada Bapak Iwan yang baru saja bergabung. Sudah selesai presentasi ini ya? Ya, alhamdulillah sudah, Pak. Oh iya, tinggal silakan tanya jawab dulu ya. Baik, Pak. Untuk Siti Latifah, izinkan kami untuk berdiskusi terlebih dahulu ya. Iya, Intan. Izin bertanya kepada kelompok 2. Ya, silahkan. Untuk penjelasan yang metode ilmiah adalah penerapan prinsip-prinsip logis terhadap penemuan, pengesahan, dan penjelasan kebenaran. Juga dapat diartikan bahwa metode ilmiah adalah pengejaran terhadap sesuatu untuk memperoleh sesuatu interlasi. Maksudnya pengejaran terhadap sesuatu untuk memperoleh sesuatu interlasi, boleh dijelaskan kembali? Soalnya saya baru bergabung tadi lockout. Ya, untuk itu sebenarnya tadi tidak kita jelaskan. Itu hanya ada di makalah. Jadi, sebentar lagi akan saya jelaskan ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum, Intan. Waalaikumsalam. Saya Zidni Elma, perwakilan kelompok 10. Mau tanya, itu Tan, di metode ilmiah, apakah menentukan variabel itu penting apa enggak? Variabel-variabel yang mempengaruhi dalam penelitian. Ya, baik. Terima kasih. Saya lanjutkan. Mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyakan lagi. Saya izin bertanya, Intan. Silakan, Cindy. Saya Cindy Septiasari, NIM 2002101011108, ingin bertanya tentang
kapan penarikan suatu hipotesa itu dilakukan, dan mengapa penarikan hipotesis itu dilakukan pada waktu itu. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya, Cindy. Sama-sama. Baik, saya ingin menjawab untuk pertanyaan Siti Latifah tadi, bagaimana penulisan laporan ilmiah yang benar. Nah, laporan ilmiah sendiri itu kan digunakan untuk mengkomunikasikan hasil penelitian. Nah, ini bisa dilakukan dengan menggunakan makalah atau bisa dilakukan dengan seperti seminar di ruang terbuka seperti itu. Nah, di sini saya ada contoh tentang laporan ilmiah. Nah, untuk urutannya sendiri itu biasanya menyesuaikan dengan kebutuhan. Saat itu kita praktikum tentang apa, misalkan kita praktikum di sekolah, biasanya tuh tempat juga harus dicantumkan, kapan kita melakukan juga dicantumkan, alat dan bahan yang digunakan, kemudian cara kerja, hasil pengamatannya tentunya juga dimasukkan dalam laporan, kemudian pembahasan pastinya juga harus dimasukkan dalam laporan ya. Setelah itu kesimpulan dari hasil penelitian juga kita harus masukkan ke dalam laporan ilmiah tersebut. Nah, itu untuk laporan ilmiah intinya disesuaikan dengan kebutuhan. Untuk yang lebih lengkap seperti ini, ada latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, hipotesis, dan lain sebagainya. Seperti itu, Latifah, apa ada yang kurang jelas? Sudah jelas, Intan, makasih. Sama-sama. Kemudian untuk Sydney tadi, variabel itu apa penting? Kalau misalkan tidak ada variabel, kita mau menguji apa? Jadi, kalau tidak ada variabel ya kita tidak akan menguji apa-apa. Jadi variabel itu penting buat merupakan hal yang utama dalam sebuah penelitian. Begitu, Sydney, apa kurang jelas? Itu kan, terus kalau itu penting, terus dalam tahap-tahap metode ilmiah itu menentukan variabel itu masuk tahap apa? Masuk dalam perumusan masalah. Kamu mau bahas apa, variabelnya itu apa? Oh, berarti langsung di pertama ya, Tan. Baik, makasih ya. Ya, sama-sama. Kemudian untuk yang Cindy, tadi sudah dijelaskan untuk kapan menyusun hipotesis. Menyusun hipotesis itu dilakukan setelah kita menemukan informasi, mengumpulkan keterangan. Jadi kan kalau misalkan kita sudah dapat informasi, tentunya kita harus mempunyai dugaan. Oh, ini pasti berpengaruh. Oh, ini pasti tidak berpengaruh. Misalkan judulnya itu pengaruh sinar matahari terhadap pertumbuhan-tumbuhan. Nah, misal kita observasi itu sudah mengumpulkan data informasi, ternyata kita punya dugaan bahwa oh ternyata sepertinya ada pengaruh sinar matahari terhadap pertumbuhan-tumbuhan. Ya, jadi dilakukannya setelah kita mengumpulkan informasi. Kalau misalkan kita melakukannya sebelum informasi, kita dapat dugaan itu dari mana? Kan tidak ada kejelasan. Apa dimengerti, Cindy? Iya, Intan. Tapi biasanya hipotesis ditarik sebelum
melakukan observasi. Bagaimana itu? Iya, itu memang benar. Jadi urutannya itu mengumpulkan informasi. Kemudian kita menyusun hipotesis. Setelah itu baru kita melakukan eksperimen atau penelitian. Seperti itu. Oh iya, kan tadi saya juga tanya mengapa penarikan hipotesis itu dilakukan pada waktu itu. Karena sebelum kita mau bereksperimen kan kita harus punya dugaan. Kena ini berpengaruh atau enggak. Dan setelah dilakukan setelah kita mengumpulkan informasi. Karena kan kita sudah dapat informasi, jadi kita baru melakukan dugaan. Baik, Intan, terima kasih. Sebentar. Untuk pertanyaannya Saidatul Mufidah, mohon untuk menunggu ya, karena saya masih berusaha untuk mencari jawabannya. Mungkin dari Bapak Iwan ada tambahan atau bagaimana? Baik, Intan. Masih boleh bertanya? Ya, silahkan. Halo, Intan. Ya, silahkan, Lena. Oh, boleh. Pertanyaanku, hal apa yang paling penting diperhatikan dalam metode ilmiah dan kesalahan fatal apa yang membuat metode ilmiah itu gagal? Terima kasih. Tentunya untuk tahapan-tahapan metode ilmiah itu harus benar-benar diperhatikan. Semuanya itu penting buat diperhatikan. Nah, untuk yang kesalahan-kesalahan, mungkin saat praktikum kita tidak sesuai dengan ketentuan, itu pasti bisa berdampak hasil penelitian nantinya. Jadi, kesalahan di setiap tahapan itu juga bersifat fatal kalau ada salah di setiap tahapannya itu. Jadi semua aspek di metode dalam penelitian itu harus diperhatikan semua. Seperti itu. Baik, Intan, makasih. Ingin menambahkan pertanyaan dari Magdalena. Menurut saya hal yang paling penting diperhatikan dalam metode ilmiah itu tujuannya ya. Karena kalau nggak ada tujuan, untuk apa juga kita melakukan penelitian ilmiah. Terus yang kedua, apa yang membuat penelitian ilmiah itu salah? Menurut saya pemalsuan data itu sangat mempengaruhi dalam hasil penelitian ilmiah. Terima kasih. Terima kasih kembali. Permisi, Intan dan Rizka, apakah masih boleh bertanya? Silahkan, selama kami mampu menjawab, kami akan menjawabnya. Iya, silakan Karmila. Ya, saya Karmila dengan NIM 200210101083, perwakilan dari kelompok 12. Pada tahapan ketiga dalam metode ilmiah tersebut, yakni adalah menyusun hipotesis. Sudah kita ketahui bahwa hipotesis itu adalah jawaban sementara yang disusun berdasarkan data atau keterangan yang diperoleh pada tahap sebelumnya. Yang saya tanyakan, bagaimana jika hipotesa tersebut tidak sesuai dengan tidak sesuai dengan hasil penelitian atau hasil observasi kita. Kemudian bagaimana cara kita untuk menarik kesimpulan tersebut? Baik, Intan dan Rizka.
Ya, kalau Terima dari saya itu tadi gimana ya? Variabel penelitian. Kalau misalkan tidak sesuai dengan hasil, itu tidak Iya, masalah. tidak Iya, itu tidak masalah. Itu tidak masalah terjadi dan itu merupakan suatu hal yang wajar. Boleh-boleh saja tidak sesuai karena hipotesa itu kan cuma dugaan saja. Itu dari saya. Mungkin ada tambahan dari Rizka. Saya setuju dengan Intan karena hipotesis itu hanya jawaban sementara. Seperti itu. Jadi untuk menarik kesimpulannya itu seperti apa ya dan bagaimana? Sesuai dengan eksperimennya. Itu. Bagaimana fakta yang terjadi pada eksperimen. Jadi kesimpulannya itu ditarik dari hasil penelitian dan observasi tersebut, Intan. Iya, benar. Apa Iya, kurang baik, puas? Intan, terima kasih. Oh iya. Sudah. Baik. Terima kasih. Mohon maaf untuk pertanyaan yang Saidatul tadi, itu kami mengutipnya pernyataan tersebut itu dari Osle dan Almat. Metode ilmiah mereka menyatakan bahwa metode ilmiah adalah cara menerapkan prinsip-prinsip logis terhadap penemuan, pengesahan, dan penjelasan kebenaran. Sedangkan Osle berpendapat bahwa metode ilmiah adalah pengejaran terhadap sesuatu untuk memperoleh sesuatu interrelasi. Untuk penjelasan lebih lanjutnya masih dalam proses diskusi kami ya, Saidatul. Baik, Intan, terima. Tapi di sini saya tidak membatasi. Mungkin teman-teman ada yang punya pendapat dari kelompok lain, dipersilahkan. Halo, permisi Intan. Ya, Bagas. Iya, masih buka pertanyaan kan? Iya, silahkan. Selama kami mampu menjawab, kami akan menjawabnya. Iya, ini kan di metode ilmiah di tahapan pertama kan ada rumusan masalah dan di situ kan katanya tadi kita juga bisa menentukan variabel-variabelnya. Bisa dicontohkan bagaimana cara kita menentukan masalah? Kan biasanya menentukan masalah itu berdasarkan judul yang kita ingin teliti. Nah, itu kita menentukan masalah dan variabel-variabelnya itu seperti apa? Bisa dicontohkan dan dijelaskan juga. Ya, Terima baik, kasih. Bagas. Misalkan gini ya, kamu tuh kayak jalan-jalan, terus kamu itu kepikiran, ini kenapa ya kok tumbuhan ini tumbuh gitu. Nah, itu kan kayak ada masalah gitu tuh, ada pertanyaan di pikiranmu. Nah, itu namanya kamu setelah itu
kamu merumuskan masalahnya. Itu yang disebut dengan merumuskan masalah. Nah, misalkan kamu berpikir lagi, apa ada hubungannya enggak ya sama yang tadi aku jelaskan itu matahari. Terus kamu ada kayak pertanyaan gitu loh di pikiranmu. Nah, kamu merumuskan apakah ada pengaruh dari sinar matahari terhadap pertumbuhan-tumbuhan. Nah, yang dimaksud dengan variabel penelitian itu ada namanya variabel bebas, variabel terikat, sama variabel kontrol. Variabel bebas itu variabel yang bisa diubah-ubah. Misalkan kamu meneliti itu tumbuhan, ada yang ditaruh di sinar matahari sangat terang, kemudian ada tumbuhan yang ditaruh di dalam rumah. Nah, variabel bebas itu intensitas mataharinya. Kan kamu mau meneliti pengaruh sinar matahari terhadap yang dinamakan variabel bebas itu intensitasnya. Jadi ada yang intensitasnya tinggi, ada yang intensitasnya rendah yang ditaruh di dalam rumah itu. Untuk variabel terikatnya itu variabel yang terpengaruh dari variabel bebasnya. Jadi variabel terikatnya itu tumbuhannya. Bagaimana nanti pertumbuhan-tumbuhannya akibat dari intensitas sinar matahari yang ada di luar, bagaimana akibat dari intensitas matahari yang ada di dalam rumah. Variabel kontrol ini yang dibuat tetap. Misalnya, kamu saat melakukan eksperimen itu, kamu ngasih airnya itu dengan jumlah yang sama, pupuknya juga yang sama, tanahnya juga yang sama, medianya juga yang sama, seperti itu. Apakah tidak jelas dari saya? Jelas. Iya. Jelas. Terima kasih. Mungkin untuk yang tadi Yufi bertanya itu, metode ilmiah adalah pengejaran terhadap sesuatu untuk memperoleh suatu interrelasi. Mungkin maksudnya adalah kita mencari-cari hasil dari suatu penelitian itu. Hasil dari penelitian itu kan kita menggunakan metode ilmiah. Jadi kita melakukan pencarian melewati metode ilmiah. Mungkin seperti itu. Jadi tujuannya untuk memperoleh hubungan. Apakah saya tidak jelas? Sudah jelas, Intan. Terima kasih. Sama-sama. Mungkin kalau misalkan saya nanti ada informasi mengenai hal ini, insya Allah akan saya sampaikan. Baik, terima kasih. Mungkin ada yang mau ditanyakan dari teman-teman yang lain? Intan, bolehkah saya bertanya? Cek. Ya, silakan. Saya akan bertanya tentang kebenaran ilmiah. Di sini dijelaskan kebenaran ilmu yang tetap mempunyai sifat probable, tentatif, evolutif, bahkan relatif. Maka dimaksud dengan sifat probable, tentatif, dan evolutif. Terima kasih. Boleh diulangi lagi, Arif, dengan volume yang lebih keras lagi? Tadi tentang kebenaran ilmiah. Nah, kebenaran ilmiah itu kan tadi dikatakan di makalah itu tetap mempunyai sifat probable, tentatif, evolutif, bahkan relatif. Nah, apa yang dimaksud sifat probable, tentatif, dan evolutif? Terima kasih.
Untuk kelompok 5, saya ingin bertanya, apakah bisa? Sebentar dulu ya, Arfan. Gimana Rizka? Apa mau dijawab pertanyaan yang Arif tadi? Bentar ya. Kalau Intan mau jawab juga nggak apa-apa. Mungkin kalau dari saya itu ya, saya menjelaskannya evolutif. Artinya kan kalau evolutif itu kan berevolusi. Jadi kebenaran itu misalkan tahun 1800 berapa ada suatu kebenaran. Nah, kebenaran itu sifatnya evolutif. Jadi belum tentu tahun 2000 sekarang itu kebenaran itu masih benar gitu. Jadi bisa jadi sekarang sudah ada perkembangan, bisa jadi itu cuma sebuah bahkan bisa dikatakan salah. Mungkin seperti itu. Artinya itu, jadi kebenaran ilmiah itu sifatnya juga relatif ya, bisa benar atau bisa tidak, dan tidak pernah mencapai kesempurnaan karena ilmu itu terus berkembang. Ya seperti itu. Jadi dari saya untuk yang tentatif ya, kebenaran ilmiah itu juga bersifat tentatif. Tentatif itu maksudnya belum pasti dan masih dapat berubah. Jadi seumpama sekarang ada pernyataan A, ini bisa saja berubah seiring dengan berkembangnya teknologi menjadi pernyataan yang lainnya. Seperti itu. Terima kasih. Gimana Arif? Terima kasih telah menjawabnya. Ya ini saya apresiasi terhadap teman-teman yang sudah aktif bertanya, sudah ribuan pertanyaan. Tapi mungkin ada yang mau ditanyakan lagi? Selama kami bisa menjawab, insya Allah kami akan jawab. Untuk kelompok 5, saya ingin bertanya. Ya, silahkan. Untuk yang kebenaran spekulasi, jika dalam penelitian kita menarik kesimpulan berdasarkan kebenaran spekulasi, apakah hasil penelitiannya akan akurat? Terima kasih. Setelah melakukan penelitian itu pasti akurat. Masalah nanti ada penelitian lagi yang menyatakan bahwa itu merupakan tidak kebenaran, ya tidak apa-apa. Seperti itu. Apa dimengerti? Baik, bisa dimengerti. Terima kasih. Siap, sama-sama.
Mungkin ada tambahan dari Bapak Iwan. Intan, kayaknya Pak Iwan udah live deh. Ya, kayaknya tidak ada Pak Iwan sih. Di daftar ada kok. Ya kak? Soalnya tadi Pak Iwan chat ini kalau sudah selesai diupload di YouTube ya. Terus aku jawab, baik Pak. Oh, kalau begitu Berarti kita sudah selesai. Ya, Dulu mungkin ada cek Pak dulu. Iwan ngechat di Kita tidur. masih ada Pak Iwan. Ada Pak Iwan tidur. mohon maaf, ini masih Mungkin ada lebih baik bisa dihubungi. Beliau belum live. Mungkin apa dari teman-teman sudah tidak ada pertanyaan ya? Mungkin Ya, sudah tidak ada Intan. Sudah terlalu bosan. Tidak. Intan, Ya. Mungkin selama presentasi bisa disampaikan kesimpulannya dari presentasi yang kelompok 2 laksanakan agar lebih kuat saja. Terima kasih. Ya, mungkin dari Rizka mau menyampaikan terlebih dahulu. Baik, kesimpulannya, metode ilmiah itu merupakan suatu cara yang sistematis yang digunakan untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Seperti itu. Silakan Intan. Mungkin, mungkin tambahan dari saya seperti ini. Kebenaran ilmiah itu pada akhirnya tidak bisa dibuat dalam suatu standar yang berlaku bagi semua jenis ilmu secara paksa. Hal ini terjadi karena adanya banyak jenis dalam pengetahuan. Jadi intinya kebenaran ilmu sampai kapanpun itu tidak bisa dibuat dalam suatu standar. Mungkin saat ini kebenaran itu merupakan mungkin sekarang itu merupakan suatu kebenaran, belum tentu 1000 tahun lagi hal itu merupakan suatu kebenaran. Mungkin seperti itu. Itu saja tambahan dari saya dan jawaban dari Rizka atas kesimpulannya. Gimana, Fiaren? Oh, iya. Bukan untuk saya saja, mungkin untuk lain. Terima kasih. Atau mungkin dari teman-teman yang lain ingin menambahkan kesimpulan yang kalian dapat dari presentasi hari ini, dipersilahkan. Atau mungkin kalian tidak memiliki kesimpulan atas Intan. Iya.
Intan. Permisi. Silakan Lena. Jadi teman-teman saya mau menambahkan beberapa ringkasan nih dari Rizka. Kalau menurut saya pribadi, ringkasan dari semua materi yang kita pelajari adalah yang pertama, dalam membuat metode ilmiah, kita harus tahu apa sih tujuan kita. Yang kedua adalah kita harus mengetahui bagaimana step-step, langkah-langkah dalam membuat metode ilmiah, tanpa mengurangi atau menambah hal-hal yang terjadi dalam kegiatan metode ilmiah. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah kita harus mampu mengembangkan metode ilmiah ini untuk digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dan terima kasih. Terima kasih. Kesimpulan yang bagus dari Lena. Terima kasih. Terima kasih. Sama-sama. Sepertinya kita sudah 1 jam melakukan presentasi dan tanya jawab, dan sepertinya sudah tidak ada yang ditanyakan lagi dari teman-teman. Apakah mau diakhiri? Ya. Kalau sudah mau diakhiri, sekian dari kelompok kami, dan terakhir kami memohon doa dari teman-teman semua agar Nenek Dari Rima amal ibadahnya bisa diterima dan segala dosanya bisa diampuni. Dilapangkan. Amin. Amin. Doa dipersilahkan. Amin. Terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 2. Terima kasih kelompok 2 semuanya. Semangat semuanya.